Udah. Seperti sudah, selesaikan dulu. Iya. Dek. Seperti selesaikan dulu. Aku tulis nomor. Iya, bagus kayak ini. Ada visi Jadi lanjut. tadi aku juga mau itu tulis kayak gitu, cuman nggak bisa. Sudah sempit. Tulis tiga-tiganya nggak bisa. Ya udah besok aja tulis lagi kayak gitu. Nggak boleh. Cepatin, Mak, biar selesai. Biar cukup. Cepatin, Mak. Jangan suka dipencet-pencet loh, nanti error kayak kemarin. Salah tulis. Mulai. Anu tanya. Gila. Baca di sini. Dibalik aja mejanya dulu. Penting ngapain? Oke. Enggak. Aku selesai tulis ini. Ini kok bentar lagi. Udah 36. Kamu sudah nonton ibadahnya kah? Aku belum ibadah, tadi mau dikentung. Kamu belum nonton ibadahnya? Udah masuk, bukan? Aku punya sesuatu. Apa? Aku punya sesuatu, pasti kalian suka. Hei, siapa yang ngomong? Ini. Yang mana? Ini. Apa? Ini. Loh, siapa? Riksi. Oh.
Kalian semua di-mute dulu yuk. Semua di-mute dulu. Kita mau mulai belajar ya. Semua di-mute dulu. kapan gurunya datang? Kelihatan samping Bu Sylvia absen dulu ya. Adeline, Jesse nanti nak 8:30 komputernya. Jesse nanti jam 8:30 ini 2B dulu tematik ya. Ya. Adeline, 2B dulu, Bu. ya. Cinta, Hadir, Bu. Arka, Hadir, Bu. Beatrice, Hadir, Bu. Rio, Ada. Caroline, Ibu. Caroline, Clairin, Hadir, Bu. Belva, Hadir, Bu. yang keras ya Belva. Iya. Obi, Hadir, Bu. Kameranya. mana ini videonya Obi ini nggak kelihatan. Darlene, Hadir, Bu. ya. Erina, Hadir, Bu. ya. Gebi, Gebi belum ada. Bennett, Hadir, Bu. ya. Giovanni, Hadir, Bu. ya. Audrey, belum ada ya. Gracio, Hadir, Bu. ya. Gwentani, Hadir, Bu. ya. Karin, Hadir, Bu. ya. Mantap. Catherine belum ada ya. Mario belum ada. Rafael belum ada. Patrick, Hadir, Bu. ya. Petra, Hadir, Bu. ya. Rachel, Hadir, Bu. ya. Theo, Hadir, Bu. ya. Yesaya, Bu. ya. Yulia, ya. Yulia hadir di sini ya. Jadi sekarang yang berdoa Rafael. Mana Rafael? Rafael belum ada tadi ya? Baik, kalau Rafael belum ada,
Patrick berarti yang berdoa. Ya, Patrick yang berdoa. Silakan Patrick, mana ya Patrick tadi ada kok. Nah, Patrick, silakan berdoa. Semua tutup mata, lipat tangan ya. Kita berdoa. Tuhan Ya. Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Baik ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik dulu. Ini ada Vanessa, nggak apa-apa ditunggu aja ya Vanessa. Ini Bu Silvi masuk di 2B dulu sebentar, 30 menit, habis itu baru komputer ya. Kalau kamu mau tetap di sini nggak apa-apa. Mau live dulu nanti baru 8.30 masuk ya nggak apa-apa. Ya, ini Vanessa sudah ada di sini. Baik, anak-anak silakan coba dibuka buku penanya. Kita masuk di subtema terakhir, yaitu subtema 4. Silakan dibuka bukunya, nggak ada halamannya ya. Tapi kamu cari dulu halaman 60, kemudian nanti sampingnya. Itu nggak ada halamannya, jadi buka dulu halaman 60, baru sampingnya. Hidup rukun di masyarakat. Ketemu, Bu. Hidup rukun di masyarakat. Sudah dapat? Sudah, Bu. Baik. Kita sebenarnya di kelas 1 sudah belajar tentang kalimat penolakan secara tidak langsung. Kenapa? Karena pada waktu kita belajar kalimat ajakan, sebenarnya kita sekaligus juga belajar kalimat penolakan. Karena kalimat penolakan adalah jawaban dari kalimat ajakan. Apa Mari? Halaman berapa? Halaman 60 dulu, nanti sampingnya. Buka halaman 60 dulu, baru nanti sampingnya. Karena itu nggak ada halamannya ya. Nah, jadi kalimat penolakan ini digunakan untuk menolak ajakan. Jadi kemarin lalu kamu sudah belajar di subtema 2 tentang kalimat ajakan. Di kelas 1 juga sudah pernah belajar tentang kalimat ajakan. Nah, kan pernah disampaikan bahwa ketika kamu diajak teman, jawabannya bisa ada 2. Bisa mau, bisa nggak mau. Jadi, kalau yang mau kan gampang, jawabannya cuma, oke, ya baiklah gitu ya, bisa. Ayo kita ke kantin, ayo gitu. Ayo kita bersih-bersih kelas, ayo. Misalkan, ayo kita makan bareng, oke, gitu ya. Bisa, jawabannya kalau setuju, gampang. Tetapi bagaimana kalau kita nggak mau? Nah, kalau kita nggak mau, kita menolak ajakan orang, kita harus menyampaikannya dengan sopan. Dan kita harus menggunakan kata-kata yang tidak melukai, tidak menyakiti perasaan teman kita. Contoh nih, misalkan Theo punya makanan kue. Terus Theo bilang sama Gracio, ayo Gracio kita makan kue yuk, ini kue buatan mama loh. Ayo dicoba. Terus Gracio bilang gini, enggak ah, kelihatannya gak enak. Gak mau aku. Enakan kueku. Nah, ini enggak boleh ya. Ini termasuk tidak sopan dan melukai perasaan teman. Jadi kalau kita menolak sesuatu, kita harus mengucapkannya dengan baik, dengan sopan, dengan tidak melukai perasaan teman, supaya tidak berkelahi. Ya, kan kalau misalkan Theo tersinggung, terus marah, nah bisa berkelahi sama Gracio. Nanti Theo lapor sama gurunya, sama Bu Silvi. Bu, aku dihina kuenya, ini kan kue mamaku. Nah, jadi berkelahi, ya kan? Jadi kita harus ngomongnya dengan sopan.
Bagaimana cara mengucapkan penolakan dengan sopan? Harus ada kata maaf. Ya, maaf ya Theo, kelihatannya saya tidak mau kuemu. Bukan karena kuemu tidak enak, tetapi saya sudah kenyang. Misalkan begitu ya. Atau maaf Theo, sepertinya saya tidak mau kuemu. Nah, itu juga boleh ya. Baik, selamat datang Rio. Ini Rio sedang baru datang ya. Yulia dekat sini aja. Itu taruh di tengah. Arka, ini kesanaan Arka. Ini ke tengah. Biar bergerak. Baik ya. Sekarang coba dilihat di buku penanya. Di situ ada percakapan antara Dedi dan Jonas. Ya. Dedi, nanti sore kita belajar bersama di rumahmu ya. Maaf Jonas, nanti sore aku ada acara dengan orang tua. Jadi aku tidak bisa belajar bersama dulu. Baiklah, tidak apa-apa Dedi. Nah, kalau ada kata maaf, maka orang akan menjadi tidak tersinggung ya, orang akan memaklumi, oh ya sudahlah kamu ada acara, enggak apa-apa kayak gitu. Tapi beda kalau misalkan enggak deh, aku enggak mau, malas, orang pasti akan marah ya. Wah ini teman tapi kok kayak gitu, seperti itu. Jadi kalau diajak boleh nolak enggak? Boleh, tetapi menolaknya harus dengan sopan supaya orang lain tidak tersinggung, supaya kita tidak bertengkar. Dan Tuhan Yesus dalam firman Tuhan juga diajarkan bahwa kita harus mengucapkan kata-kata yang baik. Kita harus menjaga perasaan teman. Nah, kalau kita sudah berbicara sopan, orang yang mengajak juga nggak boleh marah. Misalkan ya, tadi si Jonas sudah dijawabin Dedi nggak mau. Dedi ngomongnya sudah sopan. Maaf Jonas, nanti sore aku ada acara dengan orang tua. Jadi aku tidak bisa belajar bersama dulu. Dia kan sudah bilang maaf. Berarti dia sudah sopan. Kalau dia sudah sopan, nggak boleh kita marah. Ya, namanya kan mengajak. Kan Bu Silvi sudah pernah sampaikan, kalau mengajak itu hak orang. Orangnya boleh mau, boleh tidak. Tetapi ketika tidak mau, harus mengucapkannya dengan sopan. Kalau orang itu sudah ngucapin dengan sopan, kita nggak boleh marah kalau orang itu menolak ajakan kita. Kecuali kalau misalkan orang itu ngomongnya kasar, kamu marah, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan orang itu tidak kasar, ngomongnya baik-baik, kita nggak boleh marah karena itu hak orang. Ya, sebenarnya juga kalaupun orang ngomong kasar, kan Tuhan Yesus juga ajarin kita ngampunin ya. Tetapi kalau kamu marah itu wajar, maksudnya begitu. Ya bukan boleh, tapi wajar. Maksudnya ya maklumlah orangnya ngomongnya kasar. Jadi marah ya wajar kayak gitu. Ya. Sekarang coba dibuka halaman contoh yang lain ya. Coba dibuka halaman 65. Di situ ada percakapan tentang kerja bakti antara Pak RT dan Pak Rudi dan Pak Tony ya. Pak Rudi dan Pak Tony hari Minggu ini akan diadakan kerja bakti. Apakah Pak Rudi dan Pak Tony dapat hadir? Terus Pak Rudinya jawab, iya Pak RT, saya dapat mengikuti kerja bakti. Nah ini ya jawabannya, ya mau. Pak Tony, maaf Pak RT dan Pak Rudi, saya tidak dapat ikut kerja bakti karena saya akan menengok kerabat yang sedang sakit di luar kota. Terus Pak RT-nya jawab, tidak apa-apa Pak Tony, akan tetapi jika ada kerja bakti lagi, Pak Tony dapat hadir ya. Kemudian Pak Tony jawab, baik Pak RT. Nah, jadi dari percakapan ini sudah ada dua contoh jawaban. Yang satu adalah mau, ya Pak RT. Nah kan gampang jawabannya ya. Yang satu menolak. Nah yang menolak harus menyampaikan maaf. Maaf
Pak RT dan Pak Rudi, saya tidak dapat ikut kerja bakti karena saya akan menengok kerabat yang sedang di luar kota. Tapi kadang-kadang ada orang yang seperti ini, ngomongnya maaf, tapi kata-katanya tetap nggak enak. Contoh nih, misal ya, ajak pergi ke rumah teman, anggaplah si Doni gitu ya, kan nggak ada ya kita namanya Doni. Doni diajak sama Jonas pergi ke rumahnya. Terus Jonas bilang kan, ayo Doni main yuk ke rumahku. Habis gitu Doni bilang begini, maaf ya Jonas, aku nggak mau main ke rumahmu. Soalnya rumahmu jelek, rumahmu kecil, rumahmu juga nggak bisa dibuat mainan lari-larian. Aku nggak mau ke rumahmu. Ini ada kata maaf, betul, pakai kata maaf, betul. Tetapi tetap kata-katanya membuat teman tersinggung. Kata-katanya tetap tidak sopan. Kata-katanya tetap melukai perasaan teman. Nah, ini tidak boleh. Ya. Jadi syaratnya menolak, selain menggunakan kata-kata maaf, kata-katanya juga harus sopan. Tidak melukai perasaan teman, tidak mengejek teman, tidak membuat teman merasa tersinggung. Sehingga kita bisa rukun ya. Aku enggak mau main sama kamu. Maaf ya. Soalnya kamu jelek. Nah, itu enggak boleh ya. Aku enggak mau main sama kamu. Maaf ya. Soalnya aku kan bukan temanmu. Nah, ini nih anak kelas 1 dulu suka main temenan enggak temenan. Ayo ya. Siapa aja yang suka main temenan enggak temenan dulu waktu kelas 1? Aku enggak mau main sama kamu soalnya kamu enggak teman sama aku. Nah, itu enggak boleh. Itu bisa membuat teman sedih, membuat teman tersinggung. Kalau mau menolak, maaf ya, aku enggak bisa main sama kamu. Soalnya kamu kalau main suka main pukul. Aku takut. Kalau kamu mau main sama aku, kamu harus janji dulu. Kamu nggak main pukul. Nah, itu lebih sopan ya. Kalau mau menegur teman, itu bisa lebih sopan. Giovanni, kenapa resen ya? Jangan tekan-tekan ya. Giovanni, jangan mainan sunya. Nanti kalau ada apa-apa nggak ada yang nolongin. Ya. Resen itu hanya untuk kalau kamu mau bertanya. Jadi nggak usah ditekan-tekan. Baik, coba sekarang lihat contoh berikutnya di halaman 67. Buka UPN-nya halaman 67 di berikutnya. Ustaz dan Petri sudah buka bukunya? Selamat pagi, Bu. Hadir, Bu. 67. Di sini juga ada contoh penolakannya. Ayo bermain bola ke lapangan. Ibu. Aku harus segera pulang karena ada tugas rumah yang harus diselesaikan. Bu. Ini juga contoh penolakan yang kita biasanya pakai kalau misalkan temanmu ajak bermain, ya. Ayo bermain bola. Maaf, Dedi, aku harus segera pulang karena ada tugas rumah yang harus diselesaikan. Nah, diingat baik-baik bahwa ketika kita mengajak orang, kita nggak boleh paksa. Ayolah, kamu sudahlah. Kalau kamu nggak mau main bola sama aku, sudah kita nggak teman. Nah, itu juga nggak boleh. Nah, tetap. Jadi selain kita menjawab orang, harus sopan. Yang ngajak juga nggak boleh maksa. Kalau dia nggak bisa, ya sudah, jangan dipaksa. Itu hak orang. Jadi kamu tidak boleh paksa. Kemudian contoh lain ya. Kita lihat di halaman 71. Semua dibuka halaman 71. Nah, ini adalah contoh penolakan yang tidak sopan dan melukai teman. Tahu ya, Bu. Silakan kuenya dicicipi. Terima kasih, Bu. Saya masih kenyang. Nah, ini adalah contoh penolakan yang sopan.
Jadi tidak selalu pakai kata maaf, nggak apa-apa ya. Di sini contohnya nggak pakai kata maaf. Makanya tadi Bu Silvi sampaikan bahwa yang paling penting adalah kata-katanya sopan. Ada orang bilang maaf tapi kata-katanya tetap kasar. Sama aja tetap melukai. Jadi boleh tidak pakai kata maaf, yang penting sopan kata-katanya dan tidak menyinggung perasaan teman. Nah ini nih yang menyinggung, contohnya adalah di sampingnya. Ini kue untukmu. Tidak mau ah, kuenya tidak enak. Nah coba kamu bayangkan, kalau kamu sudah bawa-bawa dari rumah, capek-capek, bawa kue buat teman. Ini nanti buat teman. Terus temanmu bilang, enggak mau ah, enggak enak. Bagaimana perasaan? Pasti perasaanmu sedih ya. Kepengen memberi, tapi kok temannya seperti itu. Jadi enggak boleh. Aku adalah anak kekerenan terpediru. Kita lihat contoh berikutnya. Oh, ini mau aku berkata di suasana Di halaman 74. Aku bangga jadi anak Indonesia. Aku bangga jadi anak Indonesia. Ini siapa yang lagi ngobrol ya? Matikan dulu dong. Yang lagi ngobrol, matikan dulu ininya ya, suaranya. Mayo, Bu. Ya, nanti kalau enggak Bu Silvi matikan dari sini, kamu nggak bisa nyalain. Halaman 74, di situ juga ada contoh kalimat ajakan, tetapi ini kalimat ajakannya diterima dengan baik ya, bukan ditolak. Dedi, silakan ambil kue ini. Komang juga sudah mencobanya. Terima kasih Fitri. Maaf, aku masih kenyang sekarang. Oh, ini ditolak ya. Maaf, Bu Silvi salah. Ini ditolak. Terima kasih Fitri. Maaf, aku masih kenyang sekarang. Nah, itu kan alasannya bisa diterima ya. Kalau sudah kenyang, masa mau dipaksa? Nah, ini alasannya bisa diterima. Jadi ini nggak apa-apa, ini adalah termasuk yang sopan. Sekarang berikutnya, coba dilihat halaman di belakangnya ya, di baliknya. Halaman 76. Di situ ada cerita Rangrang si semut merah. Bu Silvi bacakan ya, Rangrang si semut merah. Rangrang dan teman-temannya selalu mencari makan bersama-sama. Suatu ketika Rangrang bosan bersama. Ia mencari makan sendiri. Rangrang menemukan gula batu yang besar. Ia merasa senang. Senangnya aku makan sendiri, kata Rangrang. Keesokan harinya teman-teman Rangrang datang. Hai Rangrang, bolehkah kami mencicipi gula batumu? Rangrang tidak mempedulikan teman-temannya. Aku tidak mau berbagi dengan kalian. Nanti aku tidak kenyang. Teman-teman Rangrang merasa kecewa dengan sikap Rangrang. Ketika sedang menikmati gula batu, ada seekor tapir hendak memangsa Rangrang. Teman-teman Rangrang pun membantunya. Rangrang merasa tidak enak akan sikapnya. Kemudian dia meminta maaf kepada teman-temannya. Rangrang pun berjanji akan membagi gula batunya. Nah ini sebenarnya bukan kalimat ajakan ya, ini kalimat permintaan sebenarnya. Tapi di bukunya ini dianggap kalimat ajakan. Bolehkah kami mencicipi gula batumu? Ini sebenarnya bukan kalimat ajakan, ini sebenarnya kalimat permintaan. Tetapi di sini dicontohkannya begitu ya. Kemudian si Rangrang jawab, aku tidak mau berbagi dengan kalian. Nanti aku tidak kenyang. Nah ini adalah contoh penolakan yang tidak sopan. Ya. Jadi maksudnya begini, kalimat penolakan itu sebenarnya tidak hanya untuk kalimat ajakan. Kalau misalkan kamu minta teman, terus teman tidak kasih, itu juga kita menggunakan kalimat penolakan. Seperti contohnya ini ya, temannya kan minta gula batunya, tapi si Rangrang nggak mau kasih. Nah itu juga kalimat penolakan. Tetapi karena kita
belajarnya kalimat ajakan, makanya tadi Bu Sylvie sampaikan biasanya ini kita pakainya untuk kalimat ajakan. Tapi menolak itu sebenarnya gunanya banyak. Kalau tidak dikasih kita menolak itu juga bisa. Misalkan ya Rachel kasih Bu Sylvie permen. Ini buat Bu Sylvie, aku punya permen. Terus Bu Sylvie nggak mau, Bu Sylvie bilang maaf ya Rachel, Bu Sylvie nggak bisa makan permen. Terima kasih ya sudah ditawarin, misalkan bilang begitu. Nah, jadi kalimat penolakan itu tidak hanya untuk kalimat ajakan aja sebenarnya. Kalau misalkan kita dikasih-kasih kita tolak, atau kita misalkan minta sesuatu terus ditolak, nah itu juga kita menggunakan kalimat penolakan. Tetapi karena kita belajarnya adalah kalimat ajakan, makanya tadi Bu Sylvie bilang bahwa biasanya dipakai untuk kalimat ajakan. Ya. Baik, anak-anak, jadi hari ini kita belajar membuat kalimat penolakan. Jadi tadi Bu Sylvie sudah ajarkan bahwa kalimat penolakan itu digunakan untuk ketika kita diajak orang atau ketika kita ditawarin sesuatu, ya mau dikasih-kasih itu, ditawarin sesuatu. Atau ketika misalkan orang lain meminta sesuatu dari kita, maka kita menggunakan kalimat penolakan. Kalau misalkan kita nggak mau kasih, berarti kan kita menggunakan kalimat penolakan. Nah, kalimat penolakan itu harus disampaikan dengan sopan, supaya kita menjaga kerukunan. Kan kalian sudah belajar Pancasila ya? Jadi supaya kita tidak bertengkar, kita tidak menyakiti teman, kita menjaga kerukunan bersama. Jadi kita harus mengucapkannya dengan kata-kata yang sopan. Biasanya didahului oleh kata maaf. Kalau misalkan ditawari bisa ditambahin terima kasih. Terima kasih untuk tawarannya ya. Aku sudah kenyang. Misalkan kayak begitu. Jadi itu tidak harus ada kata maaf, tetapi yang penting kata-katanya tidak melukai teman. Harus sopan. Theo, ini aku punya kue untukmu. Terima kasih ya teman, tapi maaf aku sudah kenyang. Ayo kita main bola yuk Petra. Aduh, maaf ya, aku nggak dibolehin soalnya ini kan lagi hujan deras. Maaf ya, aku nggak bisa main, lain kali aja. Terus misal, ayo kita belajar bersama. Maaf ya, aku nggak bisa belajar bersama sama kamu. Soalnya kan Bu Sylvie bilang nggak boleh, harus kerjakan sendiri-sendiri. Nah, itu kan lebih baik daripada, ih kamu ini mau kerja bareng. Kan Bu Sylvie tadi bilang nggak boleh. Ih, aku nanti laporin Bu Sylvie loh. Kan itu kan tidak baik cara menolaknya ya. Nanti teman akan merasa tersinggung dan bertengkar, marah. Gitu. Kalau Bu Sylvie bilang nggak boleh, aku nggak mau, nanti aku laporin. Nah, orang justru akan marah. Jadi kita harus belajar menolak yang baik. Nah, anak-anak sampai di sini ada yang mau ditanya enggak? Sebelum Bu Sylvie akhiri pelajaran tematiknya. Ada. Mau ditanya? Menarik. Baik, kalau nggak ada yang mau ditanya, nanti tugasnya adalah membuat kalimat penolakan ya. Jadi buat kalimat penolakan 5 saja, bebas kalimatnya seperti apa. Yang penting isinya adalah menolak. Boleh menolak ajakan orang, boleh menolak pemberian orang, boleh menolak permintaan orang. Jadi permintaan orang itu misalkan, boleh enggak aku minta kuemu kayak tadi ya, Rang-Rang tuh, boleh enggak aku minta kuemu? Maaf ya, aku enggak, ini kan aku bawa cuma 1 aja. Nanti aku enggak bisa makan, gitu. Nah, permintaan. Kalau misalkan, boleh enggak aku minta bukunya? Maaf, enggak bisa. Ini kan bukunya Petra, bukan bukuku. Jadi maaf, aku enggak bisa kasih. Ya, jadi silakan buat kalimat permintaan, kalimat penolakan
boleh menolak ajakan, boleh menolak pemberian. Kasih uang nih, maaf, nggak usah repot-repot Bu, saya bukan apa, buat ibu aja uangnya, misalkan begitu ya. Jadi satu, buat kalimat penolakan, terserah mau dari ajakan, menolak diajak, menolak diberi, atau menolak permintaan. Ya, diingat baik-baik, kamu sebagian besar sudah bisa membuat kalimat, tetapi kadang-kadang masih mencampurkan antara bahasa tulisan dengan bahasa lisan. Jadi ini Bu Susi ya, bahasa tulisan dengan bahasa lisan itu berbeda. Kalau bahasa lisan biasanya lebih tidak baku atau tidak sesuai dengan kasih. Nah, kasih itu adalah tidak baku. Seharusnya kan aku tidak mau memberi. Seperti itu. Ya. Baik anak-anak, sampai di sini tematiknya. Sekarang kita akan ke komputer ya. Kita akan ke komputer. Kita tunggu teman-temannya yang lain dulu. Tadi sudah absen yang 2B. Sekarang Bu Silvi absen dulu yang 2A dan 2C ya. Saya belum absen, Bu. Dikumpul. Baik, yang 2A dan 2C. Diingat baik-baik peraturannya ya. Semua masuk langsung mute. Langsung dimatikan suaranya. Nanti kalau Bu Silvi absen, Bu Silvi panggil namanya. Silakan dibuka suaranya. Terus jawab hadir Bu. Seperti itu. Ya. Bu Silvi ulang. Jadi seperti biasa peraturannya. Kalau Bu Silvi tidak panggil namanya, jangan dibuka suaranya. Jadi semua masuk dalam posisi suaranya dimatikan. Atau Bu Silvi. nanti kalau misalkan Bu Silvi panggil namanya, kamu boleh sampaikan hadir Bu. Jadi dibuka baru bilang hadir Bu. Nanti dimatikan lagi. Ya, jadi biasakan seperti itu supaya kita tertib. Ya, supaya hasil rekamannya juga bagus buat teman-teman. Nggak bisa ikut, jadi bisa nanti lihat lagi ya. Jadi yang Bu Silvi absen ini adalah 2B dan 2A dan 2C karena 2B-nya Bu Silvi sudah absen. Bu Silvi mulai. Halo Nak. Hadir, Bu. Bu, hadir, Bu. Itu enggak ada. Bu, Kathleen Linan. Kathleen Linan. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Requin. Ini asam begini. Requin. Kedengaran kan? Belum ada ya. Jadi macamnya jangan. Daniel. Daniel, Rafael tadi Ibu Silvi absen, tapi Rafael tadi belum ini apa? Belum ada, jadi Bu Silvi lewat absennya tadi. Tapi Bu Silvi tahu Rafael ada. Daniel belum ada ya? Eli. Eliezer. Geldi. Geldi. Diingat ya, yang Bu Silvi panggil namanya, dibuka suaranya, terus bilang hadir Bu, setelah itu ditutup lagi. Geldi. Gracelyn. Hadir, Bu. Gracelyn Ezrela. Gracelyn ada? Gracelyn 2A.
Guru yang Hans Wijaya 2A. Hans Wijaya 2A. hadir, Bu. Iya. Hea. Hea. Enzo. 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 Bilang hadir ya, jangan angkat tangan karena ini sekalian tes suara. Enzo. Enzo. Enzo, suara Bu Silvi bilang hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya. Hadir, Bu. Gisel. Hadir, Bu. Jocelyn Olivia. Jocelyn Olivia. Hadir, Bu. Jocelyn Effendi. Jocelyn Effendi. Kensi. Kensi. Ya. Kensi jawab hadir, Bu, gitu ya. Kevin. Kevin 2A. Kevin 2A. Ya, maaf ya, terputus ya. Terputus ya. Karena ini deras betul. Kevin. Kevin 2A ada enggak ya? Leandri. 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 Bisa negatif ya, hebat ya. Ya, jadi anaknya itu negatif lah. Nathan. Nathan. Hadir, Bu. Ya, tolong yang di absen, yang dengar suaranya bilang hadir, Bu, ya. Dibuka dulu suaranya, bilang hadir, Bu. Setelah itu ditutup lagi. Nathan. Marcel. Ini mereka dikasih kabar. Anaknya yang 20 dia Marcel. karantina mandiri. Ya, yang karantina mandiri alat. Bu. Ya, ya itu harus karantina. Ya. Kalau dia karantina, Tiara. Tiara ada masalah. Anaknya aja yang usul aja. Tiara 2. Ini aja. Atau mungkin pas mati berapa jam? Kan kalau itunya imamnya. Cuma baca berapa jam kah hilang sudah kemana gitu loh. Kan ada tuh foto yang Rudi 2. Mas kamu lihat. Ena. Ena. Ena 2A. Hadir, Bu. Joshua. Joshua 2A. Joshua. Lagi. Ya, sekali lagi Bu Silvi, nanti kalau dipanggil namanya dibuka dan hadir, Bu, yang keras ya, karena di sini hujan. Kemudian yang lain dimatikan, jadi nggak kedengaran suara-suara berisik, jadi temannya semua clear mendengar ya. Sekarang 2C. Aileen, Made. Aileen 2C.
buka puasa dulu. Hadir, Bu. Ya, mantap suaranya. Belvania Tiara. Belvania Tiara. Kayaknya ada nih suaranya ya. Berani. Hadir, Bu. Ya. Kathleen. Kathleen Duarte. Hosea. Hosea. Hadir, Bu. Ya. Davin. Hadir, Bu. Mantap. Gaby. Gaby. Gabriela Valenta. Gaby. Megan. Hadir, Bu. Megan. Jason. Hadir, Bu. Ya. Hadir, Bu. Jason belum ada gambarnya ya. Nah, baru Jessie. Hadir, Bu. Ya, mantap Jessie. Terima kasih. Juni. Juni. Bu, gambarnya semuanya jadi apa tuh? Semua videonya harus dibuka ya. Semua videonya harus dibuka. Lihat wajahmu. Semua banget. Ini Jason ada wajah. Gitu. Sharon. Ya. Sharon. Hadir, Bu. Ah, mantap. Kathleen. Bu. Ya. Alvinso. Hadir, Bu. Ya. Morgan. Hadir, Bu. Mantap. Natasha. Hadir, Bu. Ya. Nixon. Nixon. Jason, tolong dibuka videonya ya, Jason. Pietro. Hadir, Bu. Raiden. Raiden. Hadir, Bu. Ya. Rebecca. Rebecca. Jen. Ya. Hadir, Bu. Revina. Anissa. Hadir, Bu. Ya. Vincent. Hadir, Bu. Ya. Baik. Yang tadi nggak sempat di absen, nggak apa-apa ya. Ini baru kelihatan ya. Karena ini satu kelas semuanya, jadi tadi nggak di absen atau baru mau masuk, ya. Berdoa dulu ya. Ibu Silvi minta yang berdoa nanti buka suaranya, tapi yang lain harus ditutup ya supaya suaranya kedengaran. Minta Jesslyn Grace mana lu? Berdoa yang keras suaranya ya. Buka dulu. Jessie buka dulu. Semua tutup mata, lipat tangan. Jessie akan berdoa ya. Silakan berdoa yang keras.
putus, jadi Ibu Susi nggak tahu panjang. Amin, ya, amin semuanya. Di punya Yesi kayaknya ada angin deh. Baik, Ibu Susi masih mendengar suara, sekarang semua dimatikan dulu suaranya. Semua dimatikan dulu suaranya. Bu, saya nggak lihat muka Bu Silvi. Apa? Ini satu lagi. Kenapa? Suaranya susah ya? Nah, kenapa? Mukanya Bu Silvi kenapa? Baik, anak-anak, hari ini kita akan sama-sama membahas soal-soal di buku TIK-nya. Karena minggu depan, hari Rabu depan, kita akan ulangan. Ulangannya bahannya dari bab 1. Jadi bab 1 aja ya, itu kan gampang. Jadi nanti pelajari soal-soalnya yang ada di bukunya yang kita bahas hari ini. Sama baca-baca. Ya. Bu, saya nggak dengar suara Bu Silvi. Oh, dengar. Ini. Karena di sini hujan ya. Jadi Bu Silvi juga sebenarnya. Cuman kayaknya kalau suara hujan. Yang nggak dengar Cinta ya? Lagi. Ini yang ini bukan itu. Ini yang nggak dengar. Saya juga, Bu. Morgan juga. Di samping Bu Silvi ada Arka, sama Rio, Ibu ganti handphone Bu Silvi itu kedengaran suaranya. Masuk itu suaranya di handphonenya. Kalau di kamu Ibu nggak tahu kenapa ya. Nggak apa-apa. Nanti Bu Silvi tuliskan. Kita akan sama-sama membahas buku TIK-nya. Kita akan buku TIK-nya. Di bawah 2. Ini. Dibuka halaman 14. Halaman 14 ya. Karena nomor 1 sampai nomor 10 yang pilihan ganda, maka sudah jawab. Dan sebagian besar sudah benar semua. Jadi Bu Silvi hanya akan membahas yang nomor 1 sampai berapa, Bu? nomor saja. Berapa, Bu? Marvel di mute dulu dong. Marvel di mute dulu suaranya. Mana, Bu? Halaman 14. 14. Ini garisnya Bu, 13. Iya, Bu. Halaman 14. Kan kamu sudah kerjakan. Nah, makanya diingat baik-baik. Tadi Bu Silvi sampaikan, karena halaman 13 dan gandanya sudah kamu kerjakan. Dan sebagian besar sudah benar. Jadi dari halaman 13 ini Bu Silvi hanya akan membahas beberapa. Kemudian kita bahas Halaman 14. nanti ditulis ya jawabannya supaya kamu nanti tahu jawabannya apa. Yang perlu Bu Silvi jelaskan yang di pilihan ganda itu adalah yang halaman nomor 7. Jika mata kita terlalu dekat ke monitor, mata akan terasa titik-titik. Itu jawabannya kan perih sebenarnya. Aku. Ada yang menjawab kaku. Nah, ini sampaikan bedanya dengan kaku. Ya, garis. nah jawaban jawabannya adalah perih, bukan kaku. Apa bedanya perih dengan kaku? Kalau kaku itu artinya nggak bisa digerakkan. Kira-kira mungkin kamu nggak bisa digerakkan. Ya, kecuali memang ada sakit seperti apa.
maaf ya, maaf Di bawah ini. saat kita mengalami sakit, contohnya adalah stroke. Itu memang kita tidak punya kemampuan menggerakkan sebagian tubuh kita. Nah, bisa jadi maka kalau kita menderita stroke, dijauhkan kiranya ya di dalam nama Tuhan Yesus. Cuma ini contoh aja, maka kita tidak bisa menggerakkan mata kita karena kaku. Tetapi kalau kita mengingat di depan laptop atau Oke. handphone, yang terjadi bukan itu matanya, tetapi perih. Tandanya perih itu adalah mata kita sakit kalau disedihkan, kemudian biasanya mata berair, keluar air mata terus kayak gitu. Tandanya kalau matanya sudah capek, matanya lelah. Ya, jadi jawaban sebenarnya bukan kaku, tetapi perih. Ya. Nah, ini kita sedang mengantuk ini ya. Oke. Beritanya. Itu yang jawaban nomor 7. Kemudian yang Bu Silvi mau bahas adalah halaman 13 yang nomor 5. Kenapa halaman 13? Nomor 5. Cara duduk yang benar ketika berada adalah pergelangan tangan lurus dan sejajar. Iya, kamu mute semua. Kenapa ada yang nggak kedengaran ya? Silakan di-mute semua suaranya ya, biar yang kedengaran cuma suara Bu. Nggak kedengaran suaranya. Masih nggak kedengaran. Loh, itu suara di mana kedengaran? Masih. Ya, Vanessa, kedengaran. Vanessa Pokoknya dengar gemuk. Enggak pakai bahasa Vanessa Mandarin. dengar suara Bu. Nah, ini Vanessa nge-freeze ya. Oke, tolong jangan ribut ya. Kalau nggak Ribut banget. di sini semuanya ya, karena ini ada yang bilang ribut. Oke, Bu Silvi mute semuanya. Berarti kamu jangan nyalain sebelum Bu Silvi suruh. Ya, kecuali memang nggak kedengaran. Kalau nggak kedengaran, nanti bisa di chatting aja. Han sambil tidur-tiduran, nanti ngomongnya nggak kedengaran. Baik, Bu Silvi sampaikan ya. Cara duduk yang benar itu, di nomor 5 itu jawabannya adalah yang A. Pergelangan tangan lurus dan sejajar. Maksudnya pergelangan tangan ini lurus dan sejajar. Pergelangan tangan itu kan ini. Ini ya, ini kan pergelangan tangan. Dari sini sampai ke bawah ini pergelangan tangan. Maksudnya lurus itu ada di mejanya. Ini Bu Silvi nggak bisa perlihatkan contohnya ya. Tetapi, nah jadi ini lurus namanya. Lurus dan sejajar. Jadi tangannya tidak membungkuk begini atau terlalu naik begini. Ini akan capek. Biasanya kalau meja kita lebih tinggi daripada badan kita, biasanya kalau mejanya itu setinggi dada kita, maka yang terjadi ketika kita akan mengetik, maka akan tangannya begini. Nah, ini yang nggak boleh, capek. Ya. Tapi kalau misalkan mejanya terlalu rendah, mejanya di bawah dada kita, misalkan ada di pinggang, maka yang terjadi kita akan menulisnya seperti ini. Ya, karena terlalu ke bawah. Itu juga tidak baik. Jadi yang baik adalah usahakan mejanya sejajar dengan paling tidak di atas pinggang kita, di perut atas, ya, mau ke dada. Setidaknya seperti itu.
Ukur aja supaya tangannya bisa benar-benar lurus sejajar seperti ini. Jadi nanti ngetiknya enak. Nah, begitu. Itu artinya yang sejajar. Kemudian yang nomor 6. Nah, ini ada yang menjawabnya lain soalnya ya. Cara menggunakan keyboard yang benar adalah A. Tangan sejajar dengan keyboard. B. Tangan berjauhan dengan keyboard. C. Tangan sedikit menekuk. Jawabannya yang benar adalah yang A. Sama seperti tadi ya, yang nomor 5 Bu Silvi sebutkan bahwa tangannya sejajar dengan keyboard. Ya, supaya ngetiknya enak. Nah, ini ada yang menjawab tangannya sedikit menekuk. Nah, ini contohnya kayak tadi Bu Silvi bilang, kalau tangannya menekuk, bebanmu kan di sini. Nah, kalau bebannya di sini, tangannya nanti lama-lama akan capek. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke halaman 14. Yang pilihan ganda hanya itu saja yang Bu Silvi jelaskan. Juni jangan mainan. Ya, Juni jangan mainan. Kalau mainan nanti Bu Silvi keluarkan aja dari kelas. Ya, perhatikan kalau mainan Bu Silvi keluarkan dari kelas. Ya, ini Juni lagi mainan ikonnya Zoom ini. Ya, jadi tolong jangan mainan. Baik, sekarang perhatikan nomor 14. Yang Romawi 2. Romawi 2 itu ini ya. Di situ ada 2 gambar. Bagaimana cara duduk di depan komputer? Kalau di pilihan ganda, kalau ulangan, andaikan Bu Siti keluarkan gambar ini, gambarnya pasti ada 3, tidak mungkin 2. Karena pilihan ganda itu biasanya kalau anak kelas kecil, pilihannya hanya ada 3. Tidak mungkin 2. Jadi nanti ini pasti ada 1 gambar yang akan Bu Silvi keluarkan juga. Jadi nanti jangan keliru. Diperhatikan baik-baik. Kalau pilihannya 2, gampang milihnya. Tapi kalau pilihannya 3, nah itu agak susah. Jadi diperhatikan baik-baik. Ada 2 gambar, di situ berilah tanda centang atau checklist untuk posisi duduk yang baik di depan komputer. Nah ini kalau kita lihat, ya karena tadi kamu bilang ada yang nggak dengar suara Bu Silvi, jadi Bu Silvi nggak minta kamu menjawab ya, supaya nggak ribut lagi nanti. Kamu akan jawab, kamu tinggal centang di buku komputernya. Jadi nanti buat belajar, buat ulangan minggu depan. Di situ ada posisi duduk yang A, Ibu jelaskan supaya nanti bisa bedain gambarnya. Yang A itu kita lihat posisi tangannya agak menggantung dari keyboardnya. Kita lihat ya. Kemudian dia jaraknya dengan komputer juga terlampau jauh. Ya, jaraknya terlampau jauh. Jadi jawabannya yang benar adalah gambar yang B. Ya, gambar yang B. Kalau kita lihat di situ gambar yang B, tangannya tidak menekuk. Tangannya sejajar dengan keyboard. Kemudian duduknya juga tegak. Kalau yang A kan duduknya agak membungkuk. Ya. Jadi yang benar adalah yang B. Di situ juga posisi matanya, kalau yang A matanya harus melihat ke atas seperti ini. Tapi kalau yang B matanya sejajar dengan komputer. Ya Reden silakan, kalau mau izin buang air kecil silakan. Baik, itu nomor 1 ya. Jadi nomor 1 jawabannya yang B. Silakan dicentang ya. Dah. Sekarang nomor 2. Nomor 2, apa yang terjadi jika jarak mata kita
terlalu dekat ke monitor. Apa yang terjadi jika jarak mata kita terlalu dekat dengan monitor? Nah, ini jawabannya sebenarnya ada dua. Satu, jawabannya peri. Yang kedua, kalau semakin lama kita biarkan, mata kita akan menjadi rusak. Atau dengan kata lain akan minus. Ya, minus itu artinya kita tidak bisa melihat dalam jarak jauh. Jadi minus. Ya. Jadi pilihannya ada dua. Bisa perih, bisa matanya akan rusak. Yang rusak di sini maksudnya bukan rusak terus matanya kayak kertas robek-robek kayak gitu ya, bukan. Tapi maksudnya matanya nanti akan minus, tidak bisa melihat jarak jauh. Nah, kadang-kadang anak-anak, ini Bu Silvi jelasin aja ya, tapi nanti kalau di ulangan jawabannya cuma pilihannya dua itu. Tapi Bu Silvi jelasin. Jadi kadang-kadang ada orang yang matanya kuat. Waktu sekali lihat laptop atau komputer dengan jarak dekat, dia nggak kerasa apa-apa. Sehari, 2 hari nggak kerasa apa-apa. 3 hari, 4 hari nggak kerasa apa-apa. Mungkin kemudian nanti setahun, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, baru terasa. Matanya kok sudah mulai nggak lihat-lihat. Ya. Ada lagi? Sudah? Ada lagi? Enggak, itu loading dulu. Sebentar. Ya. Jadi, biasanya kemudian kita perhatikan baik-baik. Jangan merasa bahwa mataku sehat kok, nggak apa-apa Bu Silvi. Buktinya aku selama ini main game di depan HP nggak apa-apa kok. Ya mungkin ada orang yang matanya kuat, sehari 2 hari nggak kerasa, 3 hari 4 hari nggak kerasa. Nah tetapi kemudian lama-lama setahun, 2 tahun, 3 tahun, tiba-tiba kok nggak bisa lihat jauh ya. Maka ketika periksa tiba-tiba minus sudah. Nah seperti itu. Jadi efek dari atau akibat dari kita melihat monitor dengan jarak dekat itu tidak langsung sehari. Tapi itu seperti tanaman dipupuk. Ya jadi terus kita biarkan maka akan menjadi seperti itu. Jadi ini efeknya adalah efek jangka panjang. Akibat jangka panjang. Jadi akibatnya akan berasa dalam waktu yang lama. Ya. Baik, sekarang nomor 3. Apa yang kamu rasakan jika ruangan belajarmu kotor? Ini beberapa Tidak nyaman belajar. Tidak nyaman belajar. Ya, jadi jawabannya adalah Tidak nyaman belajar. Tidak nyaman belajar. Jadi kalau kamu ruangannya kotor, pasti tidak nyaman belajar. Sampai hari ini, ada sih Bu Silvi menemukan orang yang senang belajar dengan situasi lingkungan yang kotor. Karena sudah terbiasa ya. Jadi sepertinya nggak apa-apa aja gitu. Ada. Contohnya nih, mohon maaf ya, Ibu Silvi tidak bermaksud menghina atau mengejek. Ini kan cuma cerita. Misalkan orang-orang, Ibu Silvi pernah lihat di YouTube, ada anak-anak yang di pinggir jalan, anak jalanan ya, anak-anak itu tinggal di bawah kolong jembatan. Lalu mereka kan nggak punya rumah. Mereka rumahnya dari kardus, kadang-kadang cuma dari seng. Nah, itu mereka belajar di situ. Mereka membaca buku di situ.
Mereka belajar menulis di situ dengan tumpukan-tumpukan kardus di samping-sampingnya. Dengan sampah-sampah yang berserakan di samping-sampingnya. Nah, Bu Sylvie pernah lihat seperti itu. Tentu orang itu sebenarnya merasa tidak nyaman. Tetapi karena sudah terbiasa, dia belajar menerima keadaan, akhirnya ya nggak apa-apa, dia belajar menikmati. Nah, makanya kamu punya kesempatan belajar yang baik, berada di dalam keluarga yang puji Tuhan diberkati, nggak boleh mainan kalau belajar, harus bersyukur, karena Tuhan kasih kamu kesempatan belajar dengan baik. Ya, jadi diperhatikan bahwa jawabannya nomor 3 ini adalah tidak nyaman belajar. Sekalipun memang ada orang yang merasa nyaman belajar di tempat yang kotor. Tetapi pada umumnya sebenarnya orang tidak senang kalau tempat belajarnya kotor. Ya, kenapa Bu Sylvie ajarin kemungkinan 2 jawaban ini antara nyaman dengan tidak nyaman? Karena kamu harus belajar bahwa dalam kenyataannya kadang teori itu ya cuma teori aja kayak gitu. Jadi terus nggak boleh karena di sekolah diajarin kalau tempatnya kotor itu tidak nyaman. Betul, nggak salah. Tapi itu tidak boleh kamu pakai untuk orang lain. Jadi misalkan nih kamu ketemu anak jalanan, kamu lihat anak jalanan tuh belajar di pinggir jalan dengan sampah-sampah di samping-sampingnya. Terus kamu dekatin, terus kamu ngomong, kenapa kamu senang belajar di tempat kotor kayak gitu? Itu kan nggak nyaman. Terus misalkan dia jawab, enggak kok, kita sudah biasa, kita nyaman. Terus kamu merasa aneh dan tidak bisa menerima itu. Nah, itu nggak bisa begitu. Ya, jadi kamu harus belajar menerima. Karena dia kan belajar menerima aja. Kalau ada pilihan, tentu mereka juga ngerasa nggak nyaman. Ya, jadi dalam hidup Ibu, Jesslyn izin kencing. Kenapa Jesslyn? Izin kencing. Iya, izin kencing silakan. Ya. Biar di rumah kayak di sekolah izin kencing. Baik, itu ya nomor 3. Jadi nomor 3 jawabannya adalah tidak nyaman belajar. Tetapi bukan berarti kamu harus memperdebatkan atau tidak menerima atau menolak atau mengejek teman yang merasa nyaman belajar di tempat yang kotor. Karena keadaan saja maka mereka seperti itu. Pada dasarnya semua orang nggak suka belajar tempat yang kotor. Baik ya, nomor 4. Apa yang kamu lakukan jika lelah belajar dengan komputer? Nah, ini Bu Sylvie sudah ajarin kemarin ya. Caranya. Ya, betul Rio. Olahraga, Bu. Olahraga. Berolahraga. Tapi ya, bukan olahraga. Misal nih, olahraga jogging. Bukan itu. Masa yang lelah matanya terus olahraganya jogging? Masa yang lelah tangannya terus olahraga? Istirahat sebentar. Kan salah ya. Jadi olahraganya yang dimaksud adalah olahraga yang kemarin kita belajar. Ya, tujuannya olahraga yang kemarin kita belajar 5 gerakan itu adalah membuat rileks jari kita, karena jari kita ketika lelah mengetik, jadi kita senam jari, kepala kita, karena kepala kita selalu lurus ke depan melihat monitor, maka kita gerak-gerakan supaya rileks. Kemudian gerakan tangan ke belakang, itu juga Buang air kecil. supaya bahu kita rileks. Karena Buang air kecil, Bu. supaya nggak capek. Iya, yang buang air silakan. Itu rumahmu sendiri, jadi silakan. Tak apa-apa. Kemudian ini ya kemarin itu gerakan bahu, tangan. Nah itu tujuannya semuanya adalah untuk melatih otot-otot kita supaya tidak tegang. Jadi bukan olahraganya maksudnya senam, aerobik kayak mama. Bukan gitu ya. Jadi olahraga yang dimaksud di sini adalah olahraga yang membuat otot-otot kita yang dipakai untuk mengetik
menggunakan komputer untuk les. Kalau mata, kita bisa pejamkan matanya sekitar 10 detik. Dibuka. Kemudian tutup lagi 10 detik, dibuka. Kecil, Bu. Ya, Giovanni? Kenapa? Yuk izin ke toilet bentar, Bu. Oh iya, silakan. Jadi, apa? Sampai lupa mesin. Nah, jadi tadi itu 10 menit, 10 detik, buka matanya. Tutup lagi. Habis itu 10 detik, buka lagi matanya. Terus begitu diulang-ulang sampai matamu nggak terasa perih. Apa tujuannya berkedip itu 10 detik, tutup matanya 10 detik itu? Biasanya kalau kita keluar air mata itu membantu mata kita kemudian menjadi segar kembali. Jadi usahakan tutup matanya, buka sampai keluar air matanya, itu akan membantu kita ketika mata kita lelah. Ya, jadi jawabannya kalau lelah di komputer 1, jawabannya olahraga. Tetapi jawaban terbaik adalah ya berhenti. Ya, jawaban terbaik adalah sebenarnya ya berhenti. Berhenti bekerja dengan laptopnya. Berhenti dengan teleponnya. Nah, jadi jawaban terbaik sebenarnya ya berhenti. Tapi berolahraga juga boleh. Misalkan kayak Bu Silvi, harus koreksi anak-anak punya pekerjaan. Kan berarti harus terus sampai selesai. Ya berarti istirahat dulu, olahraga, setelah itu dilanjut. Tetapi kalau cuma buat main, ya berhenti aja dulu. Gitu ya. Nanti besok main lagi, seperti itu. Jadi yang terbaik adalah berhenti. Nah, tapi kalau kita ya olahraga. Ya. Iya, ada. Nomor 5. Bagaimana caramu membersihkan ruang belajarmu? Bagaimana caramu membersihkan ruang belajarmu? Ini sebenarnya gampang. Menyapu, rajin menyapu, setiap hari harus disapu. Kemudian komputernya dibersihkan dari debu. Kemarin Bu Silvi sudah ajarin. Menyapu, mengelap. LCD untuk bersihkan monitor. Iya kan? Kemudian sampah-sampahnya dibuang. Terus jangan makan dan minum di tempat yang dekat dengan komputer kita. Kalau minum susu atau yang manis-manis segera dilap mejanya. Jadi itu sangat membantu supaya lingkungan kita tetap bersih. Ya, itu adalah yang nomor 5. Jadi yang nomor 5 banyak ya jawabannya. Disapu, mejanya dilap, komputernya dibersihkan. Dibersihkannya tentu cuma bisa bagian luar aja ya. Jangan kamu kasih air di bagian dalam, rusak nanti komputernya. Ya, itu kemudian usahakan sebaik-baiknya tidak ada sampah. Jadi sampahnya boleh dibuang pada tempatnya. Kenapa Nixon ini sama Theo? Ya. Baik, sekarang lihat yang terakhir, yang di bawahnya. Coba perhatikan 2 tempat di bawah ini. Saat istirahat, kamu ingin membeli makanan. Di manakah kamu akan membeli makananmu? Pilihlah antara tempat A atau B. Kira-kira kamu mau beli makanan yang ada dekat tempat sampah atau yang nggak ada? Ya, tentu yang nggak ada. Biasakan kalau sudah dijawab, boleh dijawab. Tapi kalau kita Nixon, Nixon, kenapa nih? Ceria. Elin makan sudah. Itu khusus untuk kamu.
Bu Silvi dikasih centang kan? Berapa? Dikasih centang. Bu, izin pipis. Ya, silakan. Kenapa yang dua? Dicentang kah? Dicentang, iya, dicentang. Jawabannya yang A. Alasannya adalah tentu Yang nomor 4 sama 5 saya belum jawab. Kenapa? Kenapa Marvel? Bapak. Nomor 4 dan 5 Marvel belum jawab sama nomor 6. Oh, sudah tadi Bu Siti sudah kasih jawabannya. Nomor 4 itu Apa adalah jawabannya? olahraga. Tadi kan buang air kecil. Olahraga, Apa? istirahat. Kalau yang Nomor 4. jawabannya ya disapu, dilap mejanya, dibersihkan komputernya. Sampahnya. Oh, saya mau buang air kecil. Ya, silakan. Nasi goreng apa? Ya, balik ke tadi ya. Yang di pilihan tadi. Jadi tentu yang lebih sehat adalah yang tidak ada dekat tempat sampah. Jadi kalau mau dipilih adalah tentu kita akan pilih kantin yang A. Karena kantin yang A lebih sehat, dekat dengan tempat sampah. Kalau dekat dengan tempat sampah, satu, bau. Dua, kan banyak kuman-kumannya karena ada dari sampah. Kan kalau busuk, banyak akan keluar binatang-binatang. Tetapi ini Bu Silvi cerita aja ya. Samarinda, ada yang satu tempat Bu Silvi heran. Tempat ini di Segiri, dia jualan bakso. Baksonya itu ramai sekali. Banyak orang ke sana makan bakso di situ. Satu kali, suaminya Bu Silvi, bapak Bu Silvi lewat aja. Lihat, terus Bu Silvi lihat, Ibu Silvi kaget. Kenapa orang... Halo. Padahal Siapa itu, Bu? Nyari bantuannya daripada... Ya. Jarak 100 meternya itu adalah tempat sampah. Jadi Bu Silvi heran, kenapa orang mau makan di situ, bahkan sampai duduk-duduk di bawah, makan baksonya, kemudian jarak berapa langkahnya itu adalah tempat sampah. Mungkin karena saking enaknya baksonya, jadi bau gitu ya. Di Samarinda ada ini. Ya, ada tempat makan bakso di Tapi sebaiknya seharusnya tidak makan di tempat yang ada tempat sampahnya ya. Apalagi kan itu tempat sampah besar. Bukan tempat sampah kecil, ya maksudnya bukan tempat sampah rumah. Kalau tempat sampah besar itu biasanya kan sampah organik di situ. Kalau sampah organik di situ itu sebenarnya tidak sehat. Karena sampah organik itu ada yang namanya pembusukan. Nah, kalau pembusukan biasanya akan ada ulat atau binatang-binatang berterbangan yang muncul di situ. Nah, sehingga sebaiknya tidak makan di tempat yang seperti itu. Ini suaranya siapa ya yang berteriak ya? Tadi Bu Silvi sudah matikan semua loh, kenapa dinyalain? Ya, tadi Bu Silvi sudah matikan. Ayo kita saling bekerja sama. Ya kan kamu sudah belajar Pancasila nih. Temannya yang mau benar-benar belajar nanti terganggu dengan suaramu. Kalau kamu tidak mau ikut, Ibu Silvi nggak paksa. Ya, jadi selama online Zoom itu tidak ada paksaan. Lain kalau di sekolah. Kalau di sekolah, kamu nggak sekolah, kamu di absen. Kamu nggak naik kelas. Nah, tapi kalau di Zoom, mau di absen agak bingung juga karena ada orang tua yang kerja kan. Ya, jadi Bu Silvi nggak terlalu ngabsen. Jadi kamu kalau nggak mau ikut ya lebih baik daripada kamu ikut terus mengganggu. Ya kan? Jadi itu kalau kamu ikut terus mengganggu, kasihan yang benar-benar niat mau belajar. Tuh ya. Jadi sekali lagi Bu Silvi minta kerjasamanya. Kalau Bu Silvi sudah mute, sudah tutup suaranya, seharusnya kamu tahu bahwa ini Bu Silvi marah karena aku
ribut gitu, karena akan mengganggu. Karena seharusnya sopannya itu kamu mematikan dan menyalakan sendiri suaranya, itu sopan sebenarnya. Kalau sampai Bu Sylvia matikan, itu sebenarnya Bu Sylvia nggak sopan. Karena itu kan hakmu sebenarnya. Ya, itu kalau sampai Bu Sylvia matikan sendiri, itu berarti karena kamu nggak mau matikan. Itu seharusnya kurang sopan, karena Ibu Sylvia yang mematikan, harusnya kamu sendiri. Ya, jadi sekali lagi, biasakan kita tertib. Nggak perlu teriak-teriak, ya, nggak perlu teriak-teriak. Kalau mau bicara, mau jawab, boleh. Bu Sylvia malah senang sebenarnya kamu jawab. Tapi jawabannya itu, cara menjawabnya itu nggak usah sambil teriak terus diulang-ulang kayak gitu. Ulang kayak gitu. Nanti kasihan yang pakai headset itu loh. Yang pakai headset itu telinganya langsung kaget karena langsung tuli itu kata Arka. Langsung kaget karena kamu teriak seperti itu, ya. Biasa aja. Jadi perhatikan sekali lagi, kembali lagi ke tadi ya. Jadi jawabannya adalah lingkungannya yang bersih. Ke kantin pun juga lingkungannya yang bersih. Sekalipun memang ada tempat yang disukai orang, padahal tempat itu dekat dengan tempat sampah. Ya, jadi jangan gini ya, nanti habis Bu Sylvia ajarin ini, terus kamu datang ke tukang baksonya, terus bilang, Pak atau Bu, kenapa jualan di sini? Di situ ada tempat sampah. Nggak sehat, jangan gitu, nanti kamu dipukul orang. Ya. Baik ya anak-anak, kita sudah selesai bab 1. Jadi nanti yang diulanganin adalah yang bab 1. Bab 1 aja. Jadi pelajari bab 1 aja, dibaca-baca. Kemudian juga soal-soalnya dipelajari karena Bu Sylvia sudah kasih tahu jawabannya. Nanti diperhatikan karena akan ada gambar, kamu bayangin aja bagaimana sikap yang benar. Ya, karena contoh kayak tadi, tangan sejajar dengan keyboard. Mungkin saja Bu Sylvia tidak keluarkan dalam bentuk kata-kata, tapi gambar. Sehingga kamu harus tahu kira-kira itu gambarnya seperti apa. Kayak gitu ya. Jadi harus teliti nih memperhatikan gambar. Karena biasanya kalau anak kecil tidak bisa menerjemahkan kata-kata, seharusnya itu gambar. Nah, Ibu cukup kaget sih kamu bisa jawab, tapi nggak apa-apa. Ya, Ibu cukup kaget karena hampir 3 kelas semuanya hampir dapat 100 semua, gitu ya. Biasanya anak kelas kecil itu nggak bisa menerjemahkan kata-kata. Bisanya lihat gambar. Nah, kamu bisa menerjemahkan kata-kata. Ya, nggak apa-apa. Mungkin dibantu Mama ya. Nggak apa-apa. Jadi nanti kalau di ulangan, Bu Sylvia kemungkinan akan keluarin gambar. Jadi kamu kan sudah Bu Sylvia ajarin artinya sejajar apa, artinya tangannya menekuk seperti apa. Terus di kelas 1 kita juga sudah belajar duduk yang baik tegak itu kayak apa gambarnya, bungkuk itu kayak apa gambarnya, seperti itu ya. Jadi di jadwal ulangan yang dibagi, memang itu kan ulangannya hari Kamis. Karena tadinya memang jadwal komputer tuh di hari Kamis. Tetapi kemudian karena ada perubahan jadwal, sehingga kita berpindah di hari Rabu. Tapi jadwal ulangannya, karena sudah ditandatangani Ibu hari ini, Bu Sylvia nggak ganti. Jadi itu ulangannya, di situ di jadwal ulangannya tetap hari Kamis. Jadi kita akan ulangan di hari Rabu. Oke. Kita akan ulangan di hari Rabu ya. Saginda, Bu. Kenapa? Nah, kayaknya sudah selesai deh. Ya deh, ayo mati. Ini kalian. Hai. Dendam tidak ada. Tungguin aja, pulang aja kalian. Tunggu dulu, siapa yang haus? Saya.
Gua aja Bu Silvi gampang. Ini apa cara hostnya? Masih ada di sini. Nggak tahu. Gimana emangnya Bu Silvi? Kembali. Karena aku nggak tutup. Yang pegang roomnya kayak mana sih? Bu Silvi ulang ya. Jadi nanti belajarnya adalah hanya di bab 1 saja. Pelajari juga yang soal-soal tadi kita bahas. Nah, kemudian karena jadwal ulangannya itu masih hari Kamis ulangannya, karena tadi seperti yang Bu Silvi jelaskan, jadwal ulangan itu sudah terlanjur ditandatangani Bu Arini. Tadinya kan memang komputer tuh hari Kamis. Tapi kemudian karena ada perubahan dengan pelajaran yang lain, jadi dipindah hari Rabu komputernya. Tetapi jadwal ulangannya tidak Bu Silvi ganti, karena sudah ditandatangani Bu Arini. Jadi minggu depan ulangannya bukan hari Kamis, tetapi hari Rabu. Ya, baik anak-anak. Kemudian ini Bu Silvi jelaskan, bab 2-nya adalah tentang PEN. Nah, PEN ini sebenarnya waktu kelas 1 kan sudah Ibu Silvi ajarkan. Di kelas 2 ini ada lagi dengan yang lebih agak rumit. Tetapi karena kita nggak bisa praktek, jadi nanti Bu Silvi akan tetap ajarkan teorinya. Semua teorinya akan tetap Bu Silvi ajarkan. Tapi nanti Bu Silvi akan minta, mohon maaf ya kesediaannya kepada kalian dan orang tua. Nanti Bu Silvi akan ada minta untuk download aplikasi menggambar di handphone, supaya Ibu punya tagihan nilainya. Ya, karena kalau misalkan PEN itu kan harus menggambar. Kalau Ibu Silvi tidak suruh kamu menggambar, Ibu Silvi susah ngambil nilainya. Karena kalau ulangan teori, PEN itu agak susah. Masa kamu mau ngapalin icon-iconnya semua? Itu kan banyak iconnya ya. Terus bahasa Inggris juga bahasa iconnya. Jadi itu agak susah kalau misalkan Ibu ulangan teori. Jadi nanti Bu Silvi akan minta untuk download aplikasi menggambar. Nanti Bu Silvi kasih tahu menyusul. Tetap Bu Silvi ajarkan teori PEN-nya, tapi nanti tagihan nilainya adalah menggambar di Android. Atau di iPhone, kalau yang punya iPhone ya, pokoknya di handphone lah ya. Itu, begitu ya. Jadi nanti kalau pada saat sudah misalkan kasih karunia Tuhan kita boleh masuk cepat, Bu Silvi nggak ajarin teori lagi, tapi kamu langsung masuk ke lab komputer dan langsung praktek. Ya, karena Ibu tahu tidak semua anak punya komputer, semua anak punya laptop, enggak. Jadi, tapi kalau Android kan pasti punya semuanya. Jadi Ibu Silvi lebih memilih memakai aplikasi yang bisa di handphone. Begitu ya. Karena Ibu nggak mau suruh kamu beli laptop juga, kasihan. Baik ya. Ya, tapi kalau mamanya punya, Bu, mama saya punya laptop. Ya, mamamu punya. Tapi temannya ada yang nggak punya. Tapi kalau Android kan punya semuanya. Tuh, ya. Baik ya, anak-anak, kita akan mengakhiri pelajaran hari ini. Silakan tutup mata, lipat tangannya. Bu Silvi yang berdoa ya. Silakan tutup mata, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami ya, maaf ya tadi terputus. Baik, sampai jumpa, sampai ketemu minggu depan ya. Dadah, semuanya bisa lihat. Untuk anak-anak 2B, agendanya cuma satu aja kok, besok bahasa Inggris ya. Besok bahasa Inggris sama matematik.
Enggak, sama. Oh ya, bahasa Inggris sama matematik besok. Nanti agendanya Bu Silvi taruh di Google Classroom ya untuk 2B karena waktunya nggak cukup. Ya, untuk 2B nanti agendanya Bu Silvi tulis di Google Classroom karena nggak cukup waktunya. Baik ya, dadah semuanya. Sampai jumpa. 2C itu mau masuk Bu Mansel ya. Baik, sampai jumpa semuanya.